mumpung pandemi lagi reda, kayaknya seru ya kita kalau jalan-jalan ke luar negeri. Wah, lebih seru lagi nih kalau bawa oleh-oleh. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau bawa oleh-oleh dari luar negeri, itu kena pajak nggak ya? Atau kalau misalnya kita itu cuman oleh-oleh, apakah ada pengecualian? Kan cuman oleh-oleh, dibawa oleh pribadi. Ada apa dengan pajak? Halo teman-teman semua, ada yang udah jalan-jalan dari luar negeri nggak? Kalau misalnya udah jalan-jalan dari luar negeri, jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Hitung-hitung bisa nambah pemasukan negara nih. Loh kok gitu? Ya, soalnya kalau kita bawa oleh-oleh ya, barang bawaan dari luar negeri, maka itu bisa dikenakan pajak, bea, dan cukai. Loh, kok gitu? Tenang dulu. Jadi walaupun memang dikenakan bea dan cukai dan juga PPN dan PPh 22 impor, kita ada pembebasan yang diberikan oleh pemerintah. Atas barang pribadi yang kita bawa dari luar negeri, itu ada pembebasan sebesar 500 US dollar ya, besarnya. Jadi kalau misalnya kita membawa barang bawaan pribadi, itu di bawah 500 US dollar, maka nggak kena pajak, nggak kena PPN, dan juga nggak kena bea dan cukai. Aman ya? Nah, tapi kalau misalnya sudah melebihi 500 US dollar per orang, maka bisa kena PPh, PPN, dan juga bea. Nah, seperti apa itu perhitungannya? Nah, jadi sebelumnya kita itu ada syarat ya. Tadi seperti saya bilang, yang dikenakan pembebasan tadi itu adalah barang pribadi. Nah, barang pribadi itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau di ketentuan itu ada bahasa yang menyebutkan barang bawaan penumpang gitu ya. Nah, barang bawaan penumpang ini adalah barang yang dibawa oleh penumpang yang terdiri dari barang pribadi penumpang dan barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi gitu ya. Nah, kalau barang pribadi ini adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang jumlah, jenis, dan sifatnya wajar untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan. Jadi sini sudah jelas ya, kalau misalnya barangnya itu emang untuk kita gunakan sehari-hari oleh diri kita, dan jumlahnya itu wajar, ya, itu berarti bisa menjadi barang pribadi. Misalnya saya beli iPhone di luar negeri gitu ya, atau saya beli laptop gaming di luar negeri, atau barang-barang lainnya, itu bisa menjadi barang pribadi karena memang saya gunakan sendiri gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya kita beli iPhone 15 gitu ya, 15 butir maksudnya. Atau beli laptop gaming itu 10. Ya itu masa kita gunain 10-10-nya gitu ya. Jadi harus menggunakan jumlah, jenis, dan sifatnya itu wajar untuk penggunaan pribadi. Nah terus kalau misalnya kayak tadi skenarionya bukan termasuk barang pribadi, terus gimana dong? Kalau memang itu non-personal use, maka otomatis akan dikenakan PPh pasal 22 impor, PPN, dan juga bea masuk ya. Nah itu sama halnya bila kita itu membawa barang, ternyata nilai barangnya itu di atas 500 US dollar gitu ya. Totalnya per orang itu di atas 500 US dollar, maka akan dikenakan bea masuk PPh pasal 22 impor dan juga PPN. Nah, sebagai informasi, seluruh barang-barang yang kita bawa dari luar negeri, barang bawaan tadi yang kita impor tadi oleh kita sendiri, itu harus kita laporkan dengan Customs Declaration ya. Nah, Customs Declaration itu caranya mudah, kita tinggal download aja aplikasinya di Google Play Store atau Apple App Store ya. Dan kita isi formulirnya dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang simple yang ada di situ. Setelah kita penuhi, kita kirimkan dan kita submit. Lalu kita akan mendapatkan QR code gitu ya. QR code itu berisi ya tadi informasi bukti bahwa kita telah mengisi Customs Declaration tadi. Itu pengisian Customs Declaration bisa kita isi sebelum kita pulang ke Indonesia bahkan ya. Jadi kita sudah pasti nih bawanya barang ini, kita isi aja itu di luar negeri sebelum kita pulang. Lalu setelah kita sampai di Indonesia, nanti kita akan
ambil koper kita, dan kita akan mengantri di tempat customs ya, di tempat bea dan cukai, dan kita bisa menunjukkan QR code kita. Setelah di-scan, maka kita sudah memverifikasi bahwa kita telah mengisi customs declaration tadi. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengisi customs declaration, baru kita bisa bawa barang-barang yang telah kita impor tadi, oleh-oleh kita yang kita bawa, itu keluar dari bandara gitu ya. Jadi harus mengisi customs declaration dulu, baru kita bisa bawa barang-barangan kita ya. Oke, jadi kalau misalnya kasusnya itu kita membawa barang-barang yang bukan untuk personal use, atau barang personal use tapi sudah di atas 500 US dollar. Nah, itu berarti nanti atas barang personal use yang di atas 500 US dollar tadi, kita jumlahnya itu berapa, gitu ya, nilainya itu berapa, kita kurangkan dengan 500 US dollar, itulah nilai yang kita gunakan menjadi nilai pabean gitu ya. Oke, mungkin kita simulasikan ya. Misalnya saya membeli sebuah laptop gaming dari luar negeri, saya bawa ke Indonesia untuk penggunaan sehari-hari, dan itu nilainya satu laptop adalah seharga 1.299 US dollar gitu ya. Anggap saya tidak membawa barang oleh-oleh lainnya selain laptop tersebut gitu ya. Maka atas barang tersebut itu dikurangi dulu dengan nilai pembebasan ya. Jadi 1.299 US dollar dikurangin dengan 500 US dollar, maka yang dikenakan ya, nilai yang dikenakan pungutan adalah sebesar 799 US dollar. Anggaplah kurs Menteri Keuangan yang saat itu berlaku adalah Rp14.000. Maka nilai pabeannya adalah 799 US dollar tadi dikalikan dengan 14.000, kita memperoleh 11.186.000 rupiah. Nah, untuk penghitungan bea masuknya, itu berarti nilai pabean tadi dikalikan dengan tarif sebesar 10%. Jadi kita memperoleh 11.186.000 rupiah dikalikan dengan 10%, kita dapat 1.119.000 rupiah, pembulatan ribuan ke atas, dan nilai itulah yang akan kita bayarkan sebagai bea masuk. Nah, untuk nilai impor, ya, untuk dasar pengenaan pajak, itu adalah nilai pabean ditambah bea masuk ya. Jadi 11.186.000 rupiah ditambah dengan bea masuk yang kita bayarkan, yaitu 1.119.000 rupiah. Kita akan memperoleh nilai impornya yaitu 12.305.000 rupiah. Nah, ada pajak yang juga dikenakan nih jadinya, yaitu ada PPN dan PPh impor, yaitu PPh pasal 22. PPN-nya adalah sekarang tarifnya 11% ya, dikalikan dengan nilai impor, yaitu tadi 12.305.000 rupiah, maka kita akan memperoleh 1.354.000 rupiah, pembulatan ribuan ke atas. Kalau PPh-nya gimana? PPh pasal 22 itu sejumlah 10% dikalikan dengan nilai impor, yaitu 12.305.000 rupiah tadi, kita memperoleh 1.231.000 rupiah. Tapi perlu diingat nih, kalau untuk PPh pasal 22 itu ada ketentuan kalau misalnya kita belum punya NPWP, misalnya kita belum bekerja atau ya belum punya NPWP aja gitu. Kalau misalnya belum punya NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 100% ya. Jadi tadinya 10% menjadi 20% ya. Jadi kalau misalnya belum punya NPWP, maka PPh pasal 22-nya 20% dikalikan dengan nilai impor ya, 12.305.000 rupiah tadi, kita memperoleh 2.461.000 rupiah, pembulatan ribuan ke atas. Jadi total tagihannya berapa nih? Ya, berarti bea masuk ditambah dengan PPN ditambah dengan pajak penghasilan. Totalnya, kalau misalnya kita punya NPWP, 3.704.000 rupiah. Kalau misalnya tidak punya NPWP, 4.934.000 rupiah. Gitu ya simulasi penghitungannya. Kita kan mungkin kalau misalnya bawa oleh-oleh, bawa barang bawaan, itu biasanya banyak ya. Kadang-kadang nggak muat cuman di koper atau di
tas yang kita masukin ke kabin, tapi ada juga yang ke bagasi, atau kita ngirimnya mungkin nyusul atau bagaimana ya. Nah, itu ada ketentuannya di pasal 8 PMK 203 tahun 2017 ini. Nah, di pasal 8 ini dijelaskan tentang ketentuan barang impor itu selama apa sih kita masih bisa dianggap sebagai barang kita gitu ya, sebagai barang bawaan penumpang. Ya. Jadi sebenarnya di ayat 1 ini dijelaskan barang impor itu merupakan barang yang tiba bersama dengan penumpang gitu ya. Jadi yang jelas-jelas kita bawa bersamaan dengan kita pada saat kita sampai di Indonesia, ya itulah yang dianggap sebagai barang impor tadi gitu ya, barang bawaan. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga barang ya, barang bawaan penumpang itu yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang ya, di sini diperlakukan juga sebagai barang yang tiba bersama penumpang. Tapi ada syaratnya ya, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya itu apa? Kalau misalnya kita itu pakai sarana pengangkut laut ya. Kalau kita itu naik kapal dari luar negeri, misalnya ke Singapura gitu ya, atau ke Malaysia, maka barang impor bawaan penumpang atau barang impor ya awak sarana pengangkut tadi paling lama tibanya itu 30 hari sebelum ya, 30 hari sebelum kedatangan kita atau paling lama 60 hari setelah. Itu kalau tadi ya syaratnya adalah kita lewat laut. Tapi kalau misalnya kita itu lewat pengangkutan udara. Nah, kalau misalnya udara seperti apa nih? Kalau udara itu barang impornya tiba paling lama 30 hari sebelum, ya, 30 hari sebelum kita datang. Ya kita mengirimnya duluan gitu misalnya, atau kedatangan paling lama 15 hari setelah gitu ya. Ini kalau misalnya kita lewat udara ya, pakai pesawat. Ini cara membuktikannya seperti apa? Nanti membuktikan kepemilikannya adalah dengan kita menunjukkan paspor ya, dan boarding pass yang bersangkutan. Nah bro, kalau misalnya nih barang yang kita bawa ya buat personal use itu ternyata barang yang kena cukai. Nah itu gimana nih? Bisa kena pembebasan juga nggak? Nah, kalau misalnya barang yang kita bawa itu adalah barang yang kena cukai, itu ada batasan-batasan yang bisa memperoleh pembebasan ya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah untuk barang yang berupa hasil tembakau, itu harus dibawa oleh orang dewasa yang di atas 18 tahun. Sedangkan untuk minuman beralkohol, itu harus dibawa oleh orang dewasa dengan usia 21 tahun ke atas. Untuk batasan jumlahnya gimana nih bro? Nah, untuk batasan jumlahnya kita lihat di ketentuan nih. Nah, pembebasan diberikan kepada setiap penumpang dewasa dengan jumlah bawaan paling banyak. Untuk sigaret itu 200 batang, untuk cerutu itu 25 batang, untuk tembakau iris atau produk tembakau lainnya lah, itu adalah 100 gram, atau kalau minuman etil alkohol itu adalah 1 liter. Gitu ya. Nah, kalau misalnya produk cukainya itu lain, ya tidak termasuk dalam list tadi, atau merupakan sebuah gabungan, maka pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis produk hasil tembakau lainnya tersebut. Seperti itu ya jadi penghitungannya. Nah, kalau tadi barang bawaan yang nggak kena cukai itu kalau misalnya lebih dari batas pembebasan ya 500 US dollar tadi itu lebih dari itu, maka kan dikenakan pajak dan bea masuk ya. Nah, kalau misalnya barang yang kena cukai, kalau misalnya melewati batas gimana nih? Ya, jadi kalau misalnya barang yang kena cukai, bila melewati batas-batas jumlah tadi, itu akan dimusnahkan ya oleh pegawai DJBC gitu ya. Baik itu disaksikan oleh kita maupun tidak disaksikan oleh kita sebagai pembawa barang kena cukai tersebut. Oke, jadi sudah jelas ya, untuk barang bawaan yang kita bawa dari luar negeri itu dikenakan pajak, tapi dengan pembebasan sebesar 500 US dollar per orang gitu. Jadi
gimana nih, masih mau bawa oleh-oleh? Atau ternyata nggak usah aja lah bawa oleh-oleh? Ya itu mungkin bisa kita jadikan pertimbangan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan tonton terus video-video berikutnya dari channel YouTube DDTC Indonesia. Bye!